Universitas Islam Bandung, as known as Unisba, is accredited as superior accreditation university based on Islamic values. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah yang Bapak ampu sekarang ini adalah mata kuliah filsafat Islam, dan ia merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa KPI, ya, Prodi KPI Fakultas Dakwah Unisba, yang melalui pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Artinya mahasiswa ya diharapkan untuk banyak membaca buku, sumber sumber informasi, karena itu akan menghantarkan kepada proses yang nanti Bapak akan buka ruang, yaitu diskusi, dengan harapan proses pembelajaran mata kuliah ini ya menjadikan mahasiswa memiliki sikap kritis, ya, sikap kritis yang tidak hanya asal dia bunyi, ya, ataupun hanya asal ngomong, tapi juga ngomong yang bermutu. Kenapa? Karena tadi sudah dibekali dengan banyak dengan banyak membaca buku. Jadi mahasiswa kalau dalam istilah lain dengan hazanah yang ia miliki melalui proses pembacaan buku tersebut, maka sikap kritis dan daya analitisnya akan bersinar begitu. Khususnya dalam menjawab berbagai pemikiran tentang kefilsafatan dalam Islam. Ya, secara proporsional, maka aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis akan tercapai begitu. Ya. Kemudian dengan membuka ruang, yaitu diskusi, termasuk juga apa-apa yang dihantarkan oleh dosen khususnya, nanti akan direspon bagaimana proses diskusi itu akan semakin mempertajam daya kritis dan juga daya analitisnya, yang insya Allah proses pemahaman terhadap isu-isu kontemporer khususnya dalam mata kuliah filsafat Islam akan tercapai. Nah, itu. Kemudian untuk pemberian grade atau nilai, maka UAS akan mendapatkan 40%, sedangkan UTS 30%, dan sisanya yaitu tugas mendapatkan 20%, sedangkan 30% untuk tugas seperti kuis dan yang lainnya, ya, termasuk juga kehadiran. Walaupun kehadiran tidak diberikan sebagai mutlak, ya, tapi ia menjadi syarat sebagai bentuk apresiasi dengan kehadiran tersebut, bahwa ia ada usaha atau niat ingin belajar, kira-kira begitu. Sedangkan referensi, ya, tentu saja di situ dibagi dua, ada referensi utama dan pendukung. Utama ini difokuskan kepada buku-buku yang dianggap mewakili bagi peningkatan hazanah mata kuliah tersebut, sedangkan pendukung adalah untuk menunjang supaya di samping ia membaca buku yang disebut sebagai primary resources, tapi juga secondary resources juga akan menjamin atau memberi kepadanya peningkatan dari segi wawasan dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir, buku yang juga direkomendasikan khususnya dari tulisan dosen, yaitu dari Bapak sendiri juga, yang merupakan daripada hasil penelitian, juga dijadikan sebagai buku ataupun sumber utama atau primary sources begitu. Mungkin itu yang boleh disampaikan dalam dalam memotret tentang
RPS serta isinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Baiklah, untuk perkuliahan selanjutnya yaitu dengan tema hermeneutika dan feminisme dalam wacana filsafat Islam. Sebenarnya kita sudah menjelaskan ya poin-poin apa yang menjadi isu dalam filsafat Islam. Di samping misalnya ada liberalisme ya, seperti yang sudah disampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, dan itu juga sudah kita dibahas ya dalam RPS ya, termasuk tema-tema perkuliahan tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam tema hermeneutika dan feminisme dalam wacana filsafat Islam. Jadi wacana filsafat Islam itu tidak bersifat klasik, maksudnya apa yang dibahas itu adalah apa yang dibahas dalam isu yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali ya, tentang 20 isu yang dianggap telah keluar dalam mindset ataupun dalam worldview Islam begitu. Ya, misalnya salah satunya adalah 3 yang dianggap telah keluar ya daripada Islam ya. Satu tentang isu kekekalan jiwa, kemudian tentang Tuhan tidak tahu tentang juz'iyah ya, atau ilmu tentang juz'iyah begitu, serta yang terakhir tentang kekekalan alam. Nah, dalam wacana filsafat Islam juga masuk isu-isu kontemporer, salah satunya adalah hermeneutika dan feminisme. Nah, tentu apa yang dimaksud hermeneutika? Walaupun itu mungkin asing ya, tapi pembahasan tentang hermeneutika dan buku yang membahasnya banyak sekali ya. Malah di beberapa kampus lain itu sudah menjadikan satu prodi tentang hermeneutika. Nah, tentu kita juga ingin tahu apa sih yang disebut dengan hermeneutika, khususnya dalam wacana filsafat Islam. Mungkin apa yang Anda pernah dengar, apa sih yang disebut dengan hermeneutika? Ya, secara bahasa itu penafsirannya itu dari kata bahasa Greek, hermeneuin ya, gitu. Nah, ini itunya gini, hermeneuin, gitulah. Hermeneuin itu maksudnya itu to interpret. Sebenarnya dulu waktu Al-Kindi dia tidak menggunakan istilah hermeneutika, tapi justru dia menggunakan namanya exegesis sebagai ilmu membedah. Nah, cuman kenapa kemudian hermeneutika masuk ya, dan sebagian para para cendekiawan tidak menganggap hermeneutika itu salah satu pisau yang paling pas ya untuk mengkaji khususnya tentang teks-teks dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tetapi lebih menggunakan kalaupun mau yaitu exegesis begitu. Kenapa? Karena satu sifat daripada hermeneutika ini ya, nanti kita akan melihat para khususnya para kita sebut para filosof barat yang khususnya bertanggung jawab lah ya, mengangkat itu justru sangat berbahaya karena ada yang menafsirkan hermeneutika itu adalah membongkar, termasuk juga membongkar siapa yang punya teks ini. Nah, kalau misalnya Al-Quran
harus dibongkar. Lalu kalau ia adalah kalamullah, bagaimana ya kedudukan tersebut? Begitu ya, itu salah satunya lah. Nah kita akan lihat ya dalam beberapa slide ini ya. Nah jadi ini yang dimaksud ya, jadi hermeneutika itu adalah seni dan ilmu memahami serta menafsirkan makna itu secara bahasa ya, ataupun dalam bahasa Yunani karena ia berasal dari ada hermenium, menafsirkan. Nah diambil dari kata Hermes. Hermes itu adalah salah satu dewa yang dipercaya oleh bangsa Greek atau bangsa Yunani ya. Kalau Anda googling itu ada sosok Hermes ini adalah anak kecil gitu, bocah gitu, yang berterbangan, yang kemudian dia membawa gitar ya, semacam gitar. Ia membawa ide daripada Zeus untuk disampaikan kepada masyarakat atau kepada umat manusia. Nah itu yang dipercaya oleh masyarakat Yunani. Namun dalam tradisi Islam ada juga yang mengatakan Hermes ini sebenarnya Nabi Idris. Ya, itu Nabi Idris. Nah, karena ia sebagai seorang nabi tentu adalah membawa perintah dan larangan daripada Tuhan sebagaimana nabi-nabi pada umumnya. Nah makanya banyak ya dalam dunia ini sebenarnya mungkin karena itu makanya kenapa setiap umat didatangi oleh para anbiya. Itu sebenarnya untuk memurnikan kembali sampai kemudian yang terakhir itu Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir yang memurnikan begitu. Nah, walaupun begitu Rasulullah pun kan tetap memberi tekanan. Al ulama warasatul anbiya. Maksudnya, maka tugas nabi itu kemudian dibawa oleh para ulama. Begitu. Cuman dia tidak memegang otoritas, yaitu menerima wahyu itu saja. Namun tugasnya adalah para ulama. Untuk apa? Memurnikan. Makanya setiap abad ada mujaddid. Begitu ya. Abad yang pertama yaitu siapa? Cicitnya Umar bin Khattab. Dia adalah seorang sultan dan juga seorang muhadis. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu adalah seorang mujaddid pertama. Ya, kenapa? Karena dia juga adalah seorang ulama. Dia ahli hadis, ya, fuqaha, dan juga pada saat yang sama seorang penguasa, gitu ya. Nah itu ya tentang Hermes. Jadi Hermes itu adalah penyampai pesan. Karena itu Hermes ini atau kisah hermeneutika ini memiliki relevansi dalam filsafat, teologi, sastra, hukum dan budaya, ya. Nah, kemudian bagaimana penafsiran tentang hermeneutika ya secara umum begitu. Jadi pengertiannya pertama adalah sebuah metodologi tentang penafsiran terhadap teks, khususnya terhadap teks kuno, sastra dan filsafat. Adalah untuk mengungkap ya makna secara kontekstual dan subjektif begitu. Ya. Jadi ada kata poin di sini adalah hermeneutika itu adalah untuk memahami makna secara kontekstual, artinya makna yang dulu itu yang tidak kontekstual dipaksa supaya ia relevan dengan situasi zaman. Nah, itu masalahnya. Kalau itu ya terjadi kepada Al-Quran, nanti dipaksa spirit atau nilai daripada Al-Quran itu dipaksa supaya relevan. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana tentang sejarah singkat? Nah, ini pertama, karena yang pertama mengungkapkan tentang istilah hermeneutik itu adalah Aristotle dalam bukunya Kategoris, ya. Yang pertama, dan ia tidak mengkaitkan dengan tadi ya dengan persoalan-persoalan teologi dan sebagainya, ya. Tapi ia mengkaitkan dengan istilah-istilah dalam bahasa begitu.
Nah ini apa ucapannya lah. Nah ucapannya begini. Jadi apa disebut hermeneutik? Hermeneutik itu katanya proton te testai ti onoma kai ti rema epita ti estin apatasis kai katasasis kai apotasis kai logos. Nah itu. Jadi itu yang disebut dengan hermeneutik dalam bahasa Greeknya, dalam ucapan bahasa Greeknya seperti itu. Nah, nanti Anda bolehlah cari ya di di Google istilah pertama yang diucapkan oleh Aristotle. Namun pada perkembangannya kemudian bergeser mana itu. Nah, itu ketika pada abad pertengahan di mana Santa Agustinus ya, dia menggunakan untuk mengkaitkan dengan teologi. Makanya hermeneutika pada abad klasik adalah digunakan untuk menafsirkan teks-teks suci dan hukum. Nah, misalnya dalam tradisi gereja ya. Nah, kalau modern itu maksudnya yang disebut modern itu artinya setelah abad apa? Hah? Ya, apa kita istilahnya? Yang disebut dengan abad modern itu yaitu apa? Aufklärung ya dalam bahasa Jerman lah. Kalau dalam bahasa Prancisnya gimana? Renaissance. Nah itu. Jadi yang disebut abad modern itu setelah lahirnya abad Renaissance. Itu abad di mana Renaissance itu artinya kembali ya. Jadi bangsa Eropa kembali lagi menggunakan pandangan sebagaimana orang-orang Greek begitu ya, menjadi logos artinya tidak lagi mitos tapi logos itunya. Nah, dimulai oleh seorang filosof Jerman ya, yaitu yang bernama Schleiermacher ya, hermeneutik itu adalah sebagai seni memahami. Kemudian Dilthey ya, hermeneutik dalam ilmu humaniora. Maka hermeneutik modern ini lebih kepada pemahaman subjektif dan konteks membaca. Gitu. Jadi diarahkan hermeneutik itu digunakan untuk memahami secara subjektif. Jadi teks itu bukan bagaimana teks itu yang berbicara, tapi bagaimana pembaca secara subjektif memahami teks itu. Kalau dia tidak setuju dengan si pembaca, yang disalahkan adalah teksnya. Nah, begitu ya, paham ya? Nah, kemudian yang kontemporer itu artinya abad 20-an ya, yaitu Heidegger dan Gadamer, orang Jerman juga. Makanya kalau Jerman menang pada Perang Dunia, mungkin bahasa internasionalnya adalah bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, begitu ya. Nah, dan dulu kalau kita ingin mengkaji ilmu Quran, maka syarat harus dikuasai bahasa Eropa adalah bahasa Jerman. Kenapa? Karena banyak penulis-penulis dari orientalis yang menggunakan bahasa Jerman. Kalau tentang filsafat adalah mesti bahasa Prancis. Begitu ya. Dulu lah waktu zaman Bapak dulu masih kuliah begitu ya, begitu. Nah, jadi Heidegger dan Gadamer, hermeneutika filosofis. Ricoeur ini orang Prancis, analisis simbol dan naratif. Jadi kontemporer ini ya lebih kepada filosofis. Maksudnya filosofis di sini maksudnya suasananya adalah bersifat suasana modern begitu ya, kontemporer. Yaitu seperti istilah dekonstruksi ya, kemudian ada hermeneutika kritis itu siapa? Jürgen Habermas. Jadi di situ ada pandangan Marxis masuk. Nah, begitulah. Itu yang kemudian memberikan nilai pada hermeneutika itu sendiri ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi kata Gadamer, hermeneutika itu adalah untuk memahami antara masa lalu dengan masa sekarang. Kalau Habermas menyingkap kekuasaan dan ideologi di balik teks. Jadi kalau kita mengkaji teks-teks Al-Quran ya, maka jangan Al-Quran lah, teks yang lain gitu, adalah untuk menyingkap apakah teks tersebut memiliki motif penulis, motif di dalamnya misalnya kekuasaan dan sebagainya.
Nah, itu namanya hermeneutika kritis ya. Kalau dekonstruksi seperti Derrida adalah untuk mengungkap kontradiksi dalam makna teks, ya. Jadi teks-teks itu diungkap, ada nggak kontradiksi? Nah, tentu saja. Maka hermeneutika ini menjadi satu metode yang digunakan dalam biblical studies, dalam studi Bible. Karena di situ banyak teks yang kontradiksi. Nah, kalau kemudian mau diterapkan dalam Al-Quran, berbahaya. Nah, itulah yang kemudian ini menjadi wacana dalam filsafat Islam untuk melihat tentang satu, bagaimana peranan hermeneutika itu sendiri. Kemudian bagaimana hermeneutika itu menjadi satu disiplin ilmu yang tidak tepat khususnya dalam studi Islam, dalam studi Al-Quran lah khususnya. Gitu ya. Ini ya tentang elemennya. Ini Bapak skip saja. Nah, aplikasi hermeneutika dalam teologi seperti tadi, dalam hukum itu tidak masalah, banyak digunakan ya. Kemudian sastra tentu saja, sosial budaya tentu saja. Jadi yang menjadi persoalan dalam dalam bidang teologi ya, bidang tentang tauhid lah begitu. Maka kalau kemudian hermeneutika digunakan ya atau diterapkan, maka akan memberikan satu persoalan yang sangat berbahaya begitu ya. Nah begitu. Oke, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Jadi pertanyaan tentang hermeneutik ini, kenapa di kampus-kampus, terutama mungkin di Universitas Islam Bandung, yang memang berbasis Islam, tapi dalam pembelajaran, dalam memahami studi dalam Islam itu menggunakan parameter pemikiran Barat. Kenapa misalnya tidak menggunakan pemikirannya parameternya di ulama-ulama cendekiawan Muslim? Pun hermeneutik ini kan penafsiran gitu ya, mengetahui makna atau pemakaian secara yang memang saya ketahui tentang pemahaman makna. Mungkin saya sekilas saja pernah dengar kayak ilmu balago, ilmu bayan, ilmu badi, memahami istiarah dan segala macam. Nah, kenapa gitu parameternya selalu menggunakan pemikiran Barat? Ya, pertanyaan sangat bagus sebenarnya. Jadi itu salah satu karena rasa minder diri yang terdapat pada cendekiawan Muslim. Jadi tidak merasa percaya diri menggunakan disiplin ilmu yang lahir dari tradisi keilmuan Islam. Misalnya contohnya, kalau kita merujuk Imam Al-Ghazali, katanya Imam Al-Ghazali sudah out update, sudah kadaluarsa. Tapi orang Barat nggak pernah mengatakan bahwa pemikiran Aristotle telah out update, tidak pernah. Justru seperti dosen Bapak lah, namanya Volletting, dia orang Belanda. Dia PhD-nya ya, artinya doktornya bidang fisika nuklir. Kemudian dia S3 lagi dalam bidang studi Islam, dan kemudian dia menerjemahkan karya Ibn Bajjah ya tentang meteorologi. Dan dia kemudian ada satu proyek yaitu menerjemahkan kembali karya Aristotle ya, yang itu menjadi dasar bagi tersebarnya karya-karya Aristotle ke dunia Islam lah. Jadi dia menerjemahkan. Sebenarnya ini sudah ada terjemahan itu, tapi dia buat lagi terjemahan dan nggak pernah mengatakan Aristotle itu sudah out update. Padahal itu 1000 tahun yang lalu, artinya masanya ya, kalau misalnya katakan dari Imam Al-Ghazali, sekarang tambah lagi berapa? Mungkin tambah 1000 lagi ya. Sekarang kan 1500, artinya 2500 yang lalu. Artinya sudah 2500 dan nggak pernah mengatakan out update. Imam Al-Ghazali mungkin hanya sekitar 1000 lah, 1000 tahun yang lalu. Artinya dia kan hidup di masa
555 ya. 505 gitu. Atau 5 ya, pokoknya 555 begitu. Nah, itu salah satunya karena apa? Karena rasa kebanggaan diri terhadap tradisi keilmuan Islam sudah luntur. Nah, maka kemudian akhirnya dia kemudian menjadikan standar dirinya itu kepada pemikiran Barat, begitu. Sehingga kemudian secara tidak kritis mereka menerima apa-apa yang dari Barat. Maka terjadilah yang disebut dengan westernisasi. Dan itu sebenarnya ada dalam pembahasan di filsafat Islam ini, ya, artinya di beberapa pertemuan yang lalu begitu tentang westernisasi itu. Nah, ini salah satunya ini ya, buku-buku tentang bagaimana hermeneutika digunakan dan ditulis oleh beberapa cendekiawan Muslim, ya. Misalnya, nah ini kan oleh pendeta ya, hermeneutika, ilmu penafsiran Alkitab, ini tepat karena, nah ini oleh pendeta ini di Surabaya, pembicara pendeta Budi Asali, emang tepat karena hermeneutika itu adalah salah satu ilmu yang turun dari biblical studies, sebagaimana ilmu mustalah hadis turun dari kajian Al-Quran. Kalau misalnya kajian hadis ya, ilmu mustalah hadis. Kalau Al-Quran apa? Ulumul Quran. Ilmu bahasanya apa? Nah, ilmu bayan, ilmu balago dan sebagainya begitu. Nah, hermeneutika Al-Quran, Dr. Hasan Hanafi ini ditulis siapa? Ini ada. Kemudian hermeneutika Al-Quran dan hadis. Jadi kalaupun mau menggunakan hermeneutika, ya, kenapa nggak menggunakan ilmu takwil? Begitu. Nah, itu karena rasa percaya dirinya nggak ada, itu yang jadi masalah, begitulah. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itulah tentang hermeneutika ya, begitu. Ya, ada lagi? Ya, kalaupun tidak ada mungkin dicukupkan. Jadi nanti mungkin ada tugas ya. Tugasnya itu adalah meringkas salah satu artikel yang itu berkaitan dengan feminisme Islam. Ya, misalnya asal usul gerakan feminisme Islam, kemudian kenapa feminisme ini menjadi salah satu model yang juga sama banyak ditiru oleh para cendekiawan, malah dijadikan semacam inspirasi, sehingga kita bisa melihat tokoh-tokoh feminis dalam Islam ya, seperti ada Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernisi, malah tokoh seperti Aminah Wadud malah dia mendeklarasikan menjadi seorang khotibah pertama dan dia selenggarakan di Amerika. Makmumnya laki dan perempuan berjejer. Dia tidak ada laki misalnya sok di depan, perempuan tidak, dia berjejer dan pakaiannya pakaian you can see. Nah, itu satu hal yang telah keluar lah gitu, pakaian you can see. Kemudian artinya dia berjejer lah dan dia sendiri menjadi seorang khotibah dan imam. Itu salah satunya lah makanya ini dibahas supaya kita paham, kita tahu kan begini, kan orang Barat suka bilang katanya, you know what I know, but you don't know what I know, kan gitu. Ya, kita pun harus tahu juga, I know what you know, begitu. Sehingga setelah kita tahu, I can criticize them, begitu ya. Nah, itu salah satunya. Oke, mungkin itu saja yang boleh Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi menjadi inspirasi dan semangat lagi untuk belajar, mengkaji dan sebagainya. Saya pikir itu saja yang boleh Bapak sampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.